Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tengku Faisal Hardian dari Prodi Statistika Angkatan 2024 yang dalam hal ini yaitu mata kuliah simulasi statistika. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel berjudul Perbandingan Random Forest dan Bayes Logistic Regression untuk prediksi keberhasilan program makan bergizi gratis. Nah, secara umum, penelitian ini membahas bagaimana dua metode ensemble machine learning dibandingkan untuk memprediksi keberhasilan program makan bergizi gratis di 58 kecamatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus utama penelitian ini bukan hanya mencari model yang paling akurat, tetapi juga menilai model mana yang paling stabil, paling layak digunakan untuk pemantauan kebijakan, dan paling mudah diinterpretasikan dalam konteks lapangan. Jadi, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan latar belakang, data, dan variabel yang digunakan, metode analisis, hasil utama, serta implikasi kebijakannya. Nah, untuk yang pertama kita masuk kepada latar belakang penelitian atau gambaran umum penelitian. Nah, program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu program prioritas nasional yang diluncurkan pada Januari 2025 sebagai upaya strategis untuk meningkatkan status gizi anak usia sekolah dan menekan masalah stunting secara lebih sistematik. Di tingkat implementasi, program ini diharapkan bukan hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga berdampak pada kehadiran siswa, konsentrasi belajar, dan pencapaian akademik. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan program ini belum merata di seluruh wilayah. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih terdapat tantangan seperti perbedaan cakupan antar kecamatan, keterbatasan dukungan lokal, dan variasi kondisi wilayah. Karena itu, dibutuhkan pendekatan berbasis data untuk membantu mengidentifikasi kecamatan yang berisiko gagal mencapai target cakupan. Dari sinilah penelitian ini muncul, yaitu untuk membangun model prediksi yang dapat mendukung pemantauan program secara lebih objektif dan terukur. Nah, adapun tujuan penelitian adalah yang pertama, membangun model prediksi keberhasilan MBG menggunakan random forest dan Bayes logistic regression. Kedua, yaitu mengestimasi tingkat kesalahan dengan pendekatan 0,632 plus stratified bootstrap sebanyak 1000 ulangan. Yang ketiga, menguji apakah perbedaan performa kedua model tersebut signifikan secara statistik. Yang keempat, mengidentifikasi variabel prediktor yang paling berpengaruh. Yang kelima, menganalisis ROC curve, confusion matrix, dan kurva kalibrasi untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan. Nah, adapun data dan variabel yang digunakan. Data yang digunakan berasal dari portal dashboard MBG milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian dipadukan dengan data kepadatan penduduk dari Badan Pusat Statistik. Setelah proses pembersihan data, diperoleh 58 kecamatan yang valid dari total 78 kecamatan di daerah istimewa Yogyakarta. Variabel target dalam penelitian ini bersifat biner, yaitu sukses dan tidak sukses. Kecamatan dikategorikan sukses apabila rasio jumlah sekolah dasar yang tercapai terhadap total sekolah dasar lebih dari 50%. Sebaliknya,
Jika rasio tersebut 50% atau kurang, maka dikategorikan tidak sukses. Distribusi kelasnya adalah 32 kecamatan tidak sukses atau 55,2% dan 26 kecamatan sukses atau sekitar 44,8%. Adapun 3 variabel prediktor yang digunakan adalah penerima manfaat, kondisi khusus, dan kepadatan penduduk. Nah, kemudian kita masuk kepada metode penelitian. Karena ukuran sampel yang relatif kecil, penelitian ini menggunakan metode evaluasi 0,632+ bootstrap. Metode ini dipilih karena lebih sesuai untuk kondisi data terbatas dibandingkan evaluasi yang terlalu bergantung pada pembagian data latih dan data uji secara konvensional. Nah, pada penelitian ini dilakukan 1000 ulangan bootstrap yang bersifat terstratifikasi sehingga proporsi kelas tetap terjaga pada setiap sampel bootstrap. Secara sederhana, 0,632+ bootstrap menggabungkan apparent error, yaitu error pada data latih, dan out of bag error, yaitu error pada data yang tidak ikut terambil dalam sampel bootstrap. Bobot penggabungannya dibuat adaptif agar estimasi error tidak terlalu optimistis, terutama ketika modal cenderung overfitting. Selain error rate, penelitian ini juga menggunakan metrik evaluasi lain, yaitu ada akurasi, precision, recall, F1 score, dan AUC. F1 score dipilih sebagai metrik utama karena memperhatikan keseimbangan antara precision dan recall, sehingga lebih informatif untuk klasifikasi biner seperti ini. Nah, kemudian untuk model yang pertama adalah random forest. Dibangun menggunakan 500 pohon keputusan dengan jumlah fitur per split sebesar 2 fitur. Setiap pohon dilatih tanpa pembatasan kedalaman, sehingga model dapat menangkap pola data dengan lebih fleksibel. Model yang kedua yaitu Bayes Logistic Regression, yang dibangun menggunakan 200 model logistik internal dengan teknik bootstrap aggregating. Pada model ini, standar scalar diterapkan pada setiap ulangan bootstrap agar proses penskalaan tidak bocor ke data uji. Kedua model menggunakan threshold klasifikasi default sebesar 0,5 untuk melihat apakah perbedaan performa keduanya benar-benar berarti secara statistik. Digunakan pair bootstrap test. Sekarang saya masuk ke hasil utama penelitian. Secara umum, random forest menghasilkan 0,632+ error yang lebih rendah dibandingkan Bayes Logistic Regression, yaitu 0,1254 berbanding 0,1575. Jika diubah ke bentuk akurasi, random forest mencapai 87,46%, sedangkan Bayes Logistic Regression mencapai 84,25%. Dari sisi F1 score, random forest juga lebih tinggi, yaitu 0,863 dibanding 0,816. Artinya, jika fokus kita adalah keputusan klasifikasi langsung, random forest menunjukkan kinerja yang lebih baik. Namun, dari sisi AUC, Bayes Logistic Regression justru lebih unggul, yaitu 0,938 dibanding 0,905 pada random forest.
Ini menunjukkan bahwa Bayes logistic regression lebih baik dalam membedakan kelas secara probabilistik atau dalam menyusun peringkat risiko. Nah, pada tabel metrik evaluasi terlihat bahwa random forest memiliki apparent error sebesar 0,000000. Hal ini berarti model mampu mengklasifikasikan seluruh data latih dengan sempurna. Walaupun secara teori kondisi ini mengarah pada overfitting di data latih, estimator 0,632 plus membantu mengoreksi bias tersebut. Nilai out of band error random forest adalah 0,1689, sedangkan setelah koreksi 0,632 plus diperoleh error sebesar 0,1254. Pada Bayes logistic regression, apparent error lebih besar, yaitu 0,1269, dan out of band error sebesar 0,1650. Setelah koreksi 0,632 plus, error model ini menjadi 0,1575. Dari hasil ini, random forest tetap lebih baik dalam menekan tingkat kesalahan klasifikasi pada data penelitian. Nah, jika dilihat dari confusion matrix, kedua model sama-sama menghasilkan true negatif sebesar atau sebanyak 25 dan false positif sebanyak 3. Artinya, keduanya memiliki kemampuan yang sama dalam mengenali kecamatan yang tidak sukses. Perbedaan ini muncul pada kelas positif. Random forest menghasilkan false negatif sebanyak 4, sedangkan Bayes logistic regression menghasilkan false negatif sebanyak 6. Dalam konteks program MBG, false negatif cukup penting karena kecamatan yang sebenarnya sukses tetapi diprediksi gagal dapat menyebabkan intervensi yang tidak tepat. Karena itu, random forest sedikit lebih unggul karena lebih baik dalam mendeteksi kelas sukses. Kita next. Pada kurva ROC, Bayes logistic regression memperlihatkan AUC yang lebih tinggi dibandingkan random forest. Kurva BL atau Bayes logistic cenderung berada di atas kurva random forest pada sebagian besar rentang false positive rate, terutama pada bagian awal. Ini menandakan bahwa Bayes logistic regression memiliki kemampuan early lift yang lebih baik, atau dengan kata lain lebih tajam dalam mengurutkan observasi berdasarkan peluang keberhasilan. Namun, meskipun AUC-nya lebih tinggi, hal itu tidak otomatis berarti model ini lebih baik untuk klasifikasi langsung. Jadi, di sini kita melihat bahwa random forest unggul pada keputusan klasifikasi aktual, sedangkan Bayes logistic regression unggul pada diskriminasi probabilistik. Next. Nah, untuk memastikan apakah perbedaan performa kedua model signifikan secara statistik, dilakukan pair bootstrap test. Hasilnya menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,777. Karena nilai ini lebih besar atau jauh lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 gagal ditolak. Artinya, secara statistik belum ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa random forest lebih baik secara signifikan daripada Bayes logistic regression. Namun, hasil ini perlu dibaca hati-hati karena ukuran sampel hanya 58 kecamatan. Dengan sampel yang kecil, daya uji statistik menjadi rendah, sehingga interval kepercayaan cenderung lebar. Dan next. Nah, sekarang masuk pada kepentingan variabel prediktor. Kita lihat variabel yang paling berpengaruh pada kedua model.
variabel penerima manfaat muncul sebagai prediktor yang paling dominan baik pada random forest maupun Bayes logistic regression. Pada random forest, nilai Gini importance untuk variabel ini adalah 0,641. Sedangkan pada Bayes logistic regression, nilai mean absolute beta terstandarisasi adalah 0,701. Ini berarti jumlah penerima manfaat sangat erat kaitannya dengan keberhasilan cakupan program. Setelah itu, peringkat berikutnya berbeda pada masing-masing model. Pada random forest, variabel kedua yang penting adalah kondisi khusus, sedangkan pada Bayes logistic regression yang menonjol adalah kepadatan penduduk. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa random forest lebih mampu menangkap pola nonlinear dan interaksi variabel, sementara Bayes logistic regression itu lebih sesuai untuk hubungan yang cenderung linear. The next. Kurva kalibrasi. Pada kurva kalibrasi, random forest menunjukkan garis yang relatif dekat dengan diagonal hampir di seluruh rentang probabilitas. Ini menandakan bahwa probabilitas prediksi dari random forest cukup baik dan dapat langsung diinterpretasikan sebagai peluang keberhasilan tanpa rekalibrasi tambahan. Sebaliknya, Bayes logistic regression memperlihatkan pola S-curve. Pada beberapa rentang probabilitas, model ini cenderung underpredict, sedangkan pada probabilitas tinggi cenderung overpredict. Karena itu, meskipun AUC model ini tinggi, probabilitasnya masih perlu dikalibrasi ulang, misalnya dengan flat scaling atau isotonic regression sebelum digunakan sebagai risiko kuantitatif. Next. Implikasi kebijakan dan kesimpulan. Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi kebijakan yang cukup penting. Pertama, data penerima manfaat harus diperbarui secara berkala karena variabel ini terbukti paling dominan untuk menentukan prediksi. Nah, yang kedua, random forest sangat potensial digunakan sebagai sistem penilaian risiko real time karena akurasinya tinggi dan kalibrasinya baik. Skor probabilitas dari model ini bahkan dapat diintegrasikan ke dalam dashboard pemantauan MBG sebagai sistem peringatan dini. Ketiga, Bayes logistic regression tetap berguna sebagai model pelengkap karena koefisiennya lebih mudah dijelaskan kepada pemangku kebijakan yang non-teknis. Yang keempat, kecamatan dengan kondisi khusus yang tinggi perlu perhatian lebih karena pola distribusinya bisa berbeda dari kecamatan lainnya. Yang kelima, penelitian lanjutan perlu memperluas data hingga seluruh 78 kecamatan dan menambahkan aspek waktu agar model menjadi lebih kuat secara inferensial. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa random forest lebih unggul pada metrik klasifikasi utama seperti 0,632 plus error, akurasi F1 score, dan jumlah false negatif. Sementara itu, Bayes logistic regression unggul pada kemampuan diskriminasi probabilistik yang tercermin dari nilai AUC. Namun, perbedaan performa keduanya belum signifikan secara statistik karena ukuran sampel yang masih kecil. Variabel penerima manfaat menjadi prediktor terkuat pada kedua model, sehingga kualitas data pada variabel ini sangat penting untuk keakuratan prediksi. Dengan demikian, random forest direkomendasikan sebagai model utama untuk pemantauan operasional, sedangkan Bayes logistic regression dapat digunakan sebagai model pendukung untuk analisis resiko dan komunikasi kebijakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.